Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Intan Safira dari kelas Sadris Fisika 4A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai inovasi media pembelajaran yang menurut saya mampu menyajikan kegiatan pembelajaran yang inovatif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Media pembelajaran ini dapat membantu kita sebagai calon guru untuk menyajikan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret atau konsep yang rumit menjadi lebih sederhana. Nah, diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para siswa agar dapat menghayati dan mengamalkan materi yang diajarkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja yuk, kita simak video berikut ini. Inovasi media pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan media ELKPD interaktif berbantuan alat peraga. Fisika. Gimana sih first impression teman-teman waktu mendengar kata fisika? Pasti mikirnya ilmu fisika itu sulit. Terus terlalu kebanyakan rumus, dan ilmu fisika itu membosankan. Padahal fisika itu sangat menyenangkan loh. Dalam pembelajaran fisika sendiri, peserta didik diharapkan tidak hanya menguasai konsep-konsep fisika secara teori, tetapi juga harus mampu menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan konsep fisika tersebut. Pemahaman yang mendalam diperlukan untuk memahami dengan benar konsep-konsep yang dipelajari, dan hal ini hanya dapat terjadi melalui latihan keterampilan dan pengalaman. Penyampaian pembelajaran fisika harus membawa peserta didik ke dalam kehidupan nyata, sehingga mereka akan menemukan fisika lebih relevan dan membuat peserta didik lebih terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan media alat peraga. Di samping itu, muncul masalah yang dihadapi yaitu kurang tersedianya lembar kerja peserta didik yang memenuhi standar, sistematis, sederhana, praktis, dan mudah dipahami, yang bermanfaat secara optimal bagi siswa. LKPD yang ada saat ini itu identik dengan bentuk segi 4 dan biasanya terdiri dari lembaran-lembaran kertas. Seiring perkembangan teknologi, LKPD dapat kita ubah menjadi bentuk digital yang dapat diakses menggunakan komputer bahkan telepon genggam. Biasa kita sebut dengan LKPD elektronik atau eLKPD. Penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan mengembangkan keterampilan psikomotorik serta menumbuhkan kreativitas siswa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian, tujuan dari penggunaan eLKPD yaitu yang pertama dapat meningkatkan interaktivitas siswa dalam pembelajaran, yang kedua membantu siswa belajar secara mandiri, dan yang ketiga memperkaya pengalaman belajar siswa. Menurut kerucut pengalaman Dale, dengan terlibat secara langsung, semua indera bekerja secara bersamaan menghasilkan pemahaman yang mereka pelajari dengan lebih cepat. Dalam membuat eLKPD, saya menggunakan live worksheet. Jadi seperti ini tampilan dari live worksheets yang bisa kita akses di liveworksheets.com. Nah, live worksheet sendiri merupakan salah satu platform yang membantu guru membuat LKPD elektronik atau lembar kerja peserta didik yang biasa disebut dengan eLKPD. Live worksheet memberikan kemudahan bagi para pendidik dalam menyajikan materi dan membuat soal-soal agar lebih interaktif dan menarik untuk peserta didik dengan berbagai macam jenis aktivitas seperti drag and drop, matching, multiple choice, dan masih banyak yang lainnya. Selain tampilannya yang menarik, live worksheet ini mudah digunakan dan dapat diakses secara online melalui browser. Dengan live worksheet, guru dapat menampilkan materi berupa video, audio, gambar, serta simbol-simbol menarik lainnya yang dapat menambah daya tarik. LKPD yang ditampilkan melalui live worksheet dapat disertai dengan kunci jawaban. Siswa dapat langsung memeriksa jawaban mereka setelah menyelesaikannya. Tidak hanya membuat soal dan media pembelajaran yang interaktif, guru juga dapat saling berbagi soal yang telah dibuat dengan melakukan pencarian pada fitur interaktif worksheet milik guru di dunia yang telah menggunakan aplikasi ini. Kita klik saja interaktif worksheet. Nah, di sini sudah ada berbagai macam LKPD milik guru di dunia. Kita tinggal klik aja mau mencari materi apa. Contohnya natural science atau biologi. Di sini ada satu contoh LKPD yang telah saya buat. Saya mengambil materi fisika, yaitu alat optik, yang diperuntukkan untuk siswa SMA atau MA kelas 11 semester ganjil. Untuk strukturnya sendiri sama dengan LKPD pada umumnya. Di sini ada petunjuk penggunaan LKPD.
Ini ada beberapa macam varian soal yang harus siswa ketahui. Jadi siswa harus membaca ini dulu. Seperti drop down, caranya klik kolom drop down lalu akan muncul beberapa jawaban. Kemudian klik salah satu jawaban yang menurut siswa benar. Yang kedua ada drag and drop, yaitu memindahkan objek. Caranya dengan menarik objek yang akan dipindahkan lalu meletakkan pada tempat yang diinginkan. Yang ketiga ada pilihan ganda. Caranya dengan mengklik pada jawaban A, B, C, atau D yang menurut siswa benar. Yang keempat ada menjodohkan dengan menarik garis pada kolom yang berisi gambar ke jawaban benar. Di kolom yang berisi jawaban, lalu di kolom selanjutnya terdapat drop down dan pilih jawaban yang tepat. Dan ini ada isian singkat, caranya tinggal mengklik kolom kosong yang disediakan, kemudian siswa tinggal menulis jawaban yang sesuai. Nah, setelah siswa selesai mengerjakan, tinggal mengklik tombol finish. Setelah itu, siswa akan menemukan gambar kotak surat, kemudian kita klik. Kemudian mereka akan mengklik gambar tersebut, lalu akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada dua macam pilihan, ada check my answer. Kalau ini nanti siswa bisa melihat pembenaran dari pekerjaan mereka. Yang ini ada dua pilihan, yaitu check my answer. Ini ada dua pilihan, yang pertama ada check my answer. Jadi siswa nanti bisa langsung mengkoreksi jawaban yang telah mereka kirimkan dan akan muncul nilainya. Kemudian bisa juga dengan mengirimkan email kepada guru. Nah, setelah mengirim nilai nanti akan muncul di bagian kiri cover LKPD. Ini indikator pembelajaran harus dibaca juga oleh siswa. Nah, halaman selanjutnya ada kolom nama dan kelas. Ini siswa tinggal mengisi saja. Misalkan nama Madia Intan Safira. Kelas 11 IPA 1. Ada sedikit materi seperti LKPD pada umumnya. Nah, ini ada kuis atau latihan soal. Tinggal kita arahkan aja. Nah, seperti ini. Bingkai. Terus skop pengendali yang mana, tangkai loop yang mana. Jadi ini juga bisa dibolak-balik. Jadi bisa merasa bosan. Seperti bermain game. Yang ada juga materi yang kedua yaitu mikroskop. Permainannya sama. Ada juga ini sedikit materi mengenai periskop, kemudian game. Oke, selanjutnya, nah ini poin utama dari inovasi, yaitu pembuatan alat peraga. Nah, di sini saya sajikan sebuah video saya sendiri mengenai pembuatan alat peraga yang berhubungan dengan materi. Berhubung materi saya alat optik, jadi di sini saya ingin membuat alat peraga periskop sederhana. Jadi agar siswa lebih memahami materi yang dipelajari pada hari itu. Ini bisa kita langsung play. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktikkan video prosedur pembuatan alat peraga fisika atau alat optik sederhana, yaitu periskop. Nah, sebelum kita mulai, kalian tahu nggak sih apa itu periskop? Jadi, periskop ialah sebuah alat optik yang digunakan untuk melihat objek atau pemandangan di bawah permukaan air atau dalam sebuah ruangan yang sulit dijangkau. Alat ini terdiri dari dua cermin yang dipasang pada sudut 45 derajat satu sama lain. Periskop sering digunakan di kapal selam untuk melihat permukaan laut tanpa harus naik ke permukaan. Selain itu, periskop juga dapat digunakan dalam bangunan besar, seperti gedung bertingkat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada kardus bekas, yang kedua cermin datar sebanyak 2 buah, yang ketiga lem tembak, yang keempat gunting, yang kelima pensil, dan yang terakhir atau yang keenam ada penggaris. Oke, kita langsung aja yuk masuk ke prosedur pembuatan. Yang pertama, siapkan kardus, penggaris dan pensil, kemudian kita gambar pola kerangka periskop dengan ukuran yang telah kita tentukan, seperti pada gambar yang tertera di bawah. Kemudian kita gunting sesuai dengan pola kerangka periskop yang telah kita buat tadi. Berikut ini adalah hasil dari kerangka periskop yang telah kita buat. Kita tempel potongan-potongan tersebut satu sama lain menggunakan lem tembak.
Nah, di sini kita lem secara perlahan agar nantinya periskop dapat digunakan dengan baik. Tempelkan juga cermin datar pada masing-masing ujung periskop. Atur posisinya sampai seluruh permukaan cermin dapat terlihat melalui lubang tersebut dan arahkan permukaan cermin ke bagian ujung karton lainnya dengan kemiringan 45 derajat. Selanjutnya, kita tutup menggunakan sisa kerangka. Nah, berikut ini adalah hasil jadi alat peraga optik, yaitu periskop sederhana. Prinsip kerja dari periskop adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke mata pengamat. Periskop menerapkan sifat cahaya, yaitu pemantulan. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan periskop sama dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Antara lain, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin juga sama dengan jarak benda ke cermin. Bayangannya tegak seperti bendanya, dan bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin, akan tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Cukup sekian video pembuatan alat peraga, yaitu periskop sederhana. Sangat mudah dan menyenangkan sekali, bukan? Kalian harus mencobanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh video dari alat peraga. Di sini kita ajak siswa untuk membuat alat peraga yang berhubungan dengan materi, yaitu periskop sederhana. Nah, alat dan bahan yang harus kita di sini juga kita sajikan laporan percobaan periskop. Yang pertama ada cara kerja periskop sederhana. Jadi nanti siswa bisa mengidentifikasi berdasarkan alat peraga yang telah mereka buat. Kemudian mereka bisa menulisnya di sini. Cara kerja periskop. Kemudian bagaimana sifat cahaya yang terjadi dalam periskop. Siswa juga bisa menganalisisnya lewat siswa juga bisa menganalisanya kemudian menjawab di kolom ini. Nah, yang terakhir, bagaimana kesimpulan siswa mengenai percobaan periskop yang telah dilakukan? Kesimpulannya, disajikan juga latihan soal. Siswa juga bisa langsung menjawabnya di sini. Ini setelah selesai mengerjakan, siswa bisa langsung mengklik finish. Kalau cek answer, di ujung atas kiri ini ada nilai. Nah, nilainya 1 dari 10. Ada juga kombinasi antara ELKPD interaktif dan alat peraga dapat sangat efektif dalam meningkatkan pembelajaran interaktif dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dalam konteks pembelajaran. ELKPD interaktif dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, serta dapat memungkinkan mereka untuk memperoleh umpan balik langsung mengenai kemajuan mereka. Sementara itu, alat peraga dapat membantu siswa untuk memvisualisasikan konsep yang sedang dipelajari, sehingga memudahkan mereka dalam memahami dan mengingat informasi tersebut. Dengan memadukan keduanya, siswa dapat merasakan pengalaman pembelajaran yang lebih lengkap dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep yang sedang dipelajari. Cukup sekian mengenai pembahasan inovasi media pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.